Perkenalkan, nama saya Witri Miranda Gultom. Jadi video ini untuk memenuhi tugas praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, di sini video ini untuk menjawab soal nomor 1, 3, 4, dan 5. Untuk soal nomor satunya, buatlah program menghitung A pangkat B dengan B-nya itu dapat berupa bilangan negatif menggunakan function rekursif tanpa operator kali. Ini operator kali dalam program. Jadi di dalam program itu tidak boleh menggunakan operator kali, sehingga dapat nanti diganti dengan operator penjumlahan atau pengurangan seperti itu. Untuk flowchartnya di sini karena menggunakan rekursif, jadi fungsinya itu fungsi rekursif atau functionnya itu terpisah dari fungsi main. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi main, di sini rekursifnya fungsi kali dan fungsi pangkat. Nah, ini pertama start, baru input nilai A dan B, lalu tampilkan hasil N. Kemudian untuk fungsi kalinya start, masuk kondisi pernyataan apakah N itu sama dengan 0, jika true dia return 0, jika false dia mau mengecek lagi. Ini juga setelah return 0 dia masuk lagi pernyataan if apakah N itu lebih dari 0, jika true return ini, jika false maka return yang ini. Nah, lalu N. Kemudian untuk fungsi pangkatnya hampir sama juga. Di sini bedanya ini pertama start, lalu pernyataan if apakah B itu sama dengan 0, jika true dia return 1, lalu masuk ke pernyataan if yang kedua. Jika false juga dia langsung masuk ke pernyataan if yang kedua, apakah B itu lebih dari 0, jika true maka return ini, jika false maka return ini, lalu N. Ini juga N. Untuk programnya seperti ini. Nah, di sini menggunakan float agar hasilnya itu bisa dalam bentuk desimal. Nah, di sini untuk in main-nya ini ada variabel AB, lalu input nilai A dan B, lalu menampilkan hasil. Nah, kemudian untuk ini fungsi kalinya ini dan fungsi float-nya seperti ini. Langsung saja kita run. Nah, misalkan kita masukkan nilai A, nilai A-nya itu 2, nilai B-nya 3. Nah, di sini berarti 2A di pangkat B, 2 di pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, ini hasilnya 8. Kemudian untuk nomor 3, untuk soalnya itu ini, buatlah program untuk menampilkan n buah bilangan dengan pola. Nah, di sini ada polanya seperti ini, 1 1 1 2 3 dan sampai seterusnya. Nah, dimulai dari bilangan X dan tampilkan penjumlahan dari bilangan yang ditampilkan serta rata-rata selisih setiap bilangan. Jadi di sini menggunakan metode call by reference, di mana itu menggunakan tanda operator call by reference, yaitu dan atau tanda bintang. Nah, ini contohnya misalnya n-nya itu 4, x-nya itu 6. Nah, jadi directnya itu 4, 6, 9, 13, jumlahnya itu 32 dan rata-rata selisihnya itu 5. Nah, di sini ada cara menghitung rata-rata yang dimaksud, yaitu 6 kurang 4 sama dengan 2, 9 kurang 4 sama dengan 5, sampai seterusnya. Sehingga rata-ratanya ini dibagi 6 sama dengan 5. Baik, X. Untuk flowchartnya nomor 3, flowchartnya jadi di sini menggunakan 6 fungsi. Nah, pertama fungsi main, fungsi main ini berada di bawah gitu dalam program. Ini fungsi mainnya.
start input nilai n dan x, kemudian ini memanggil function, kemudian ini menampilkan hasil, menampilkan jumlah, menampilkan rata-rata selisih, lalu n. Nah, untuk ini jadi di sini menggunakan function dan prosedur. Untuk prosedurnya ini yang pertama, prosedur sum isi deret. Seperti ini untuk prosedurnya, start, lalu ini diinisialisasikan i-nya 0, lalu masuk pernyataan kondisi. Di sini ada tiga pernyataan if. Seperti ini. Jika apakah i sama dengan 0, jika true dia masuk ini, proses ini return. Jika tidak, masuk ke kondisi pernyataan if yang kedua, seperti itu seterusnya. Lalu ini jika else, jika false maka dia else. Lalu masuk ke pernyataan if lagi, mengecek apakah itu sama dengan 0. Jika ya, maka dia return ini. Lalu n. Untuk fungsi sumnya ini seperti ini. Cek apakah i itu sama dengan n. Jika true dia return 0, jika false dia return ini. Untuk fungsi selisih, start, lalu ini ke pendeklarasi yang diinisialisasikan, masuk pernyataan if, dicek apakah itu sama dengan n. Jika true maka dia ini total selisih, return total selisih. Jika false dia masuk lagi ke pernyataan if. Nah, ini juga setelah true dia mengecek lagi pernyataan if yang kedua, lalu dia return ini. Jika false dia return ini, maka n, lalu n. Untuk fungsi selisih, ini function selisih, mencari selisihnya. Seperti ini. Kemudian ini prosedur cetak. Nah, di sini pertama start, lalu inisialisasikan i sama dengan 0, masuk kondisi if, apakah i itu sama dengan n. Jika true dia mencetak enter, lalu dia menampilkan deret ke i. Jika false dia mencetak enter, dia langsung masuk ke ini deret i, lalu n. Nah, untuk programnya, ini apa saja programnya. Ini include iStream, bisa nempel ini file header sama, agar tidak perlu lagi menambahkan std di setiap bagian kode seperti initial dan mdl. Kan di sini nempel std, di sini std nya cukup detail sekali. Kemudian ini prosedur untuk isi deretnya ini. Nah, ini cara jalannya itu terlebih dahulu dari main. Nah, di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai n dan nilai x. Kemudian di sini dipanggillah nih prosedur isi deret. Masuk ke sini prosedur isi deret. Kemudian dalam prosedur isi deret ini, ketika sudah dilaksanakan statementnya ini, lalu dia memanggil lagi nih. Jika ini terpenuhi, dia akan memanggil lagi prosedur isi deret. Nah, selanjutnya di sini memanggil function sum. Ini nih function sum. Maka dilakukan juga ini statement yang ada di dalamnya. Kemudian di sini dipanggil lagi function total selisih. Ini function selisih. Ini dia function selisih. Kemudian
kemudian function berselisih. Nah, seperti itu. Lalu terakhir dia memanggil prosedur cetak. Ini dipanggil prosedur cetak. Nah, langsung saja kita run. Nah, tadi kan di dalam soal jumlah bilangan. Misalkan kita masukkan N-nya 4, X-nya 6. N-nya 4, X-nya 6. Nah, jadi muncul seperti ini, sama hasilnya. Untuk deretnya itu 4, 6, 9, 13. Jumlahnya itu 32, rata-rata selisihnya itu 5. Ini. Kemudian untuk soal nomor 4 di sini diminta program permainan tic-tac-toe. Nah, di dalamnya itu terdapat opsi di akhir permainan untuk keluar atau main ulang. Nah, untuk membuat program ini di sini terlebih dahulu kita buat flowchartnya. Jadi di sini menggunakan 6, menggunakan 6 fungsi main, function, dan prosedur. Yang pertama untuk fungsi mainnya itu di sini seperti ini, start, lalu prosesnya ini untuk menampilkan ini. Saya akan jelaskan nanti. Agar dia terbentuk seperti permainan tic-tac-toe-nya. Dari sini output hasilnya pilihannya. Lalu masuk pernyataan kondisi. Jika pilihannya Y kecil, dia akan main lagi lalu pilihannya apa atau pilihannya Y besar, jika dia true juga dia akan main. Jika false akan muncul pesan ke layar terima kasih telah bermain. Kemudian untuk prosedurnya di sini menampilkan papan yang bentuk papannya di garis lurus seperti ini untuk flowchartnya. Kemudian fungsi cek menang, di sini menang apakah O atau X yang menang, seperti itu. Nah, ini untuk flowchart mengecek kemenangan, lalu mengecek apakah mereka seri. Nah, ini pertama diinisialisasikan R dan C itu 0, lalu masuk kondisi if aktar R nya itu sama dengan 3, jika true dia return 1, lalu dia masuk ke mengecek pernyataan if lagi, jika false dia langsung mengecek pernyataan if. Nah, di sini return lagi, kemudian mengecek pernyataan if lagi, return lagi, lalu return. Jika dia true return 0, jika dia false return check seri. Lalu untuk fungsi ini isi papannya start, lalu pernyataan if, jika true dia akan proses ini papan baris kolom, indeksnya indeks baris kolom sama dengan pemain, lalu return 1, jika dia false langsung return 0 lalu end. Nah, untuk prosedur penjalanan permainan ini untuk mengecek menang. Lalu jika pemenang O nya menang, ini akan ditampilkan pesan pemain O yang menang. Jika false, maka akan dicek apakah seri. Jika seri, maka tampil pesan permainan seri. Jika tidak, maka akan false. Dia akan
melanjutkan permainan lagi. Di sini akan di outputnya itu pemain tampilkan, lalu tampilkan garis kolomnya. Di sini diminta pengguna untuk memasukkan baris dan kolomnya lagi. Lalu di sini seperti ini. Jika baris lebih dari sama dengan 0 dan baris kurang dari 3 dan kolom lebih dari sama dengan 0 dan kolom kurang dari 3 dan isi papan ini papan baris kolom pemainnya itu true, maka masuk pernyataan if, lalu return diminta pemain O. Nah, jika false diminta pemain X, lalu dijalankan permainan. Jika false, maka akan ditampilkan pesan bahwa posisi yang dimasukkan itu tidak valid dan akan diminta untuk memasukkannya lagi. Baru ini menjalankan permainan lalu end. Untuk programnya ini seperti ini, ada 6 fungsi nih, 1, 2, 6. Ini untuk prosedur tampilkan papan seperti ini, lalu function untuk mengecek pemenang, kemudian ini function untuk mengecek apakah mereka seri, lalu ini function untuk memeriksa isi papannya, kemudian ini prosedur untuk menjalankan permainan. Satu putaran. Nah, jadi di sini seperti ini untuk garis-garisnya. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan baris 0 sampai 2 dan kolom 0 sampai 2. Jadi di sini untuk baris 0 kolom 0, baris 0 kolom 1, baris 0 kolom 2, seperti itu dan seterusnya. Nah, misal kita masukkan 0 baris 0 kolom 1. Nah, itu untuk si X. Nah, kemudian giliran pemain O yang mainin sekarang. Nah, untuk pemain O bisa kita masukkan dia baris 2 kolom 2. Nah, di sini. Kemudian giliran X lagi. Sekarang kita masukkan X-nya baris 1 kolom 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi sekarang pemain O. Misal kita masukkan baris 2 kolom 0. Nah, di sini. Kemudian kita masukkan X-nya baris 0 kolom 0. Nah, untuk O-nya kita masukkan baris 1 kolom 1. Kemudian X-nya kita masukkan baris 0 kolom 2. Nah, jadi karena di sini diisi pemain X nih, jadi pemain X yang menang. Kemudian di sini akan tampilkan pesan mau main lagi atau tidak. Jika main lagi Y, jika tidak N. Di sini tampilkan N. Nah, akan ditampilkan terima kasih telah bermain. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 5, di sini soalnya terdapat N buah kertas dengan ukuran masing-masing kertasnya itu berupa panjang I dikali lebar I. I ini elemen 1, himpunan 1, elemen 1 dan N. Ukuran setiap kertasnya itu berbeda. Nah, setiap kertas akan dilipat sebanyak MI kali. Di sini banyak lipatan tiap kertasnya itu berbeda. Aturan melipat kertasnya itu adalah melipat sisi panjangnya, kemudian tampilkan luas akhir masing-masing kertas. Nah, untuk contohnya itu seperti ini.
Jika M-nya dimasukkan 3, maka PL kali L1 itu P1 kali L1 itu 800 kali 500, kemudian P2 dikali L2 itu sama dengan 700 dikali 1000, M2 nya 2P3 dikali L3 sama dengan 900 kali 900. Ini M2 nya itu sama dengan 2, P3 kali L3 nya itu sama dengan 900 kali 900. M1 nya 4, M3 nya 3. Nah, untuk lipatannya seperti ini, kertas 1, kertas 2, kertas 3. Kemudian outputnya itu luas kertas 1, luas kertas 2, luas kertas 3. Di sini diminta gunakan metode Call by Reference. Nah, untuk flowchartnya ini, jadi sini untuk fungsi main, pertama itu start, lalu menginputkan program akan meminta pengguna untuk menginputkan nilai n. Kemudian di sini akan diinputkan kertas n panjang lebar lipatan 0, proses kertas. Nah, ini pemanggilan function dan prosedur. Lalu tampilkan hasilnya, kemudian panggil lagi tampil luas n, luas 0, n. Nah, ini prosedur lipat kertas. Untuk flowchartnya seperti ini. Kemudian prosedur untuk menghitung luas, ini cukup start, lalu proses luas itu sama dengan panjang kali lebar lalu r, lalu prosedur input kertas. Ini seperti ini flowchartnya. Kemudian prosedur proses kertas, start, lalu masuk pernyataan if apakah posisinya itu lebih dari sama dengan n. Jika true dia return mengembalikan nilainya, jika false dia posisinya ditambah 1 lalu n, posisinya lalu n. Kemudian di sini prosedur untuk menampilkan luasnya. Langsung saja untuk programnya seperti ini. Jadi di sini ada menggunakan prosedur nih, prosedur untuk lipat kertas, kemudian prosedur untuk menghitung luas, kemudian prosedur untuk menginputkan kertas, lalu prosedur untuk proses kertasnya, lalu prosedur untuk tampilkan luas. Nah, ini in main, ini bisa kita run, lalu kita masukkan seperti contohnya. Jumlah kertasnya tadi ada 3, ini yang ketiga. Lalu panjang dan lebar kertas ke-1. Ini panjang dan lebar kertas ke-1 800 dikali 500. Kemudian masukkan jumlah lipatannya itu untuk M1 itu jumlah lipatan 4. Lalu panjang dan lebar kertas kedua ini 700 dikali 1000. Kemudian jumlah lipatan M2 nya itu 2. Panjang dan lebar kertas ketiga 900 kali 900. Kemudian untuk M3 nya itu 3. Nah, sehingga untuk outputnya tampilannya seperti ini sama. Kertas 1 itu untuk lipatan 0 di 800 dikali 500, lipatan satunya itu 400 dikali 500, lipatan 2 nya 400 dan 250 sampai seterusnya. Ini untuk kertas kedua juga sama, untuk kertas ketiga juga sama. Nah, lalu hasilnya luas kertas 1 itu 225.000, luas kertas 2 itu
175.000, luas kertas 3 itu 101.250. Nah, untuk programnya seperti ini. Ketika dimasukkan di sini N-nya 3, nah, lalu di sini ada menggunakan array untuk panjang itu menyimpan 100 nilai, lebarnya juga, lipatan dan luasnya juga. Kemudian di sini dipanggil prosedur untuk input kertas. Ini prosedur input kertas. Nah, di sini untuk prosedur input kertas itu memanggil lagi prosedur input kertasnya, terus berulang. Lalu di sini dipanggil juga di dalam fungsi inMain prosedur proses kertas, prosesnya di sini. Nah, kemudian di dalam prosedur proses kertas ini dipanggil prosedur lipat kertas dan hitung luas. Nah, seperti itu untuk jalan programnya. Nah, di sini tampilkan hasil, lalu dipanggil lagi prosedur untuk tampilkan luasnya. Prosedur untuk menampilkan luas. Hasilnya diproses seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.